Pemirsa, memasuki hari ke-7 pasca banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban hilang. Ya, tim SAR menyisir bantaran sungai mulai dari Nagari Parambahan hingga ke Kecamatan Tanjung Emas. Pencarian diperluas hingga Sijunjung yang lokasinya berbatasan dengan Kuantan, Singinggi, Riau. Pencarian korban hilang akan terus dilakukan hingga masa tanggap darurat berakhir pada 25 Mei mendatang. Sementara itu, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 2 korban jiwa yang ditemukan di Sijunjung dan merupakan warga Tanah Datar. Saat ini korban meninggal itu berjumlah ada penambahan 2 orang, jadi berjumlah 31, dan yang kita masih cari itu 11, yang belum teridentifikasi itu ada 3. Penambahan itu dari mana, Pak? Yang teridentifikasi tadi pagi. Yang dari Sijunjung ada 2 orang. Teridentifikasi pagi tadi sehingga ada perjumlahan korban, perubahan jumlah menjadi 31. Pemirsa, rombongan jemaah calon haji tahun 2024 asal Kabupaten Tanah Datar dilepas pada Sabtu pagi. Sebelum menuju ke embarkasi, seluruh calon jemaah mendoakan Tanah Datar pulih dan bangkit pasca bencana banjir bandang. Sebanyak 289 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 7 diberangkatkan saat 6 kecamatan dilanda banjir bandang. Bupati Tanah Datar meminta seluruh calon ibadah haji fokus menjalankan ibadah di Tanah Suci. Seluruh proses pencarian korban dan rekonstruksi pasca bencana bisa dipercayakan kepada petugas yang bekerja di lapangan. Terdapat perbedaan pelepasan calon jemaah haji tahun 2024 yang mana seluruhnya dilepas di halaman kantor Bupati karena gedung Indo Julito dijadikan posko bencana banjir bandang. Selain itu, rute perjalanan juga melewati Bukit Tinggi, Malalak, dan Padang Pariaman. Maafkan kesalahan mereka dan jadikanlah ini menjadi ujian, serta berikan kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan, serta berikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui semangat serta suka duka calon jemaah haji dari daerah bencana, kita terhubung dengan Nasrial, calon jemaah haji asal Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya, selamat pagi Nasrial, terima kasih telah bergabung bersama kami. Apakah ada keluarga yang menjadi korban bencana di sana, Nasrial? Ya, Nasrial, apakah ada keluarga yang menjadi korban bencana di sana? Keluarga kita alhamdulillah selamat semua. Keluarga yang di atas rumah kita alhamdulillah selamat. Korban nggak ada. Cuman keluarga yang di depan rumah kita yang 7 orang, 8 orang, 3 yang selamat semua. Oke, Pak Nasrial, tentunya ini kondisi yang tidak biasa dialami oleh Pak Nasrial. Bisa dijelaskan nggak kepada kami bagaimana suasana di sana? Mungkin ada keharuan yang dirasakan keluarga ketika harus meninggalkan kampung halaman, pergi jauh ke Tanah Suci di tengah situasi yang sama-sama kita tidak inginkan, Pak Nasrial. Iya, suasana di sana kita jadi diberi semangat ke keluarga kita semua. Yang penting Bapak berangkat dulu, jangan dipikirkan barang-barang yang tinggal, berapa yang tinggal, itulah rezeki kita lagi ke sana. Berangkat terus, jangan dipikirkan ke belakang. Itulah di dukungan sama-sama keluarga kita semuanya. Ini kalau sebelum berangkat haji kan biasanya ada beberapa persiapan gitu ya Pak Nasrial, seperti manasik. Nah ini dengan kondisi seperti ini apakah prosesnya sama atau ada beberapa prosesi yang tidak dilaksanakan Pak Nasrial? Oh, model menasiknya. Menasik yang satu yang tidak dilaksanakan. Biasanya kan jalan putus. Tidak bisa hari Minggu itu kan kita kan ke menasik penghabisan. Jadi jalan ketika jalan
rusak, tidak bisa kita dari Kemenak mengumumkan untuk sudah lancar jalan nanti kita baru bergabung kembali mengasihnya di hari Kamis. Ya, Pak Nasrial, ini kan Bapak berangkat bersama dengan istri. Nah, apakah Bapak meninggalkan putra-putrinya di rumah? Ada berapa yang ditinggalkan? Atau mungkin ada pesan apa untuk anak-anak yang ditinggalkan, Pak Nasrial? Pesan ditinggalkan untuk anak-anak kita, sabar nak. Bapak akan pergi sama mama dulu. Sabarkan hatinya, jangan disebutkan anak-anak kita, bukan itu juga. Bapak harus berangkat, jangan tidak berangkat. Menunggu kita haji sudah 12 tahun. Mendapat kesempatan ini susah kita Pak. Sekarang Bapak sudah dapat untuk pergi. Oke, Pak Nasrial. Kita ya sesuai dengan himbauan juga dari pemerintah daerah bahwa khusus untuk jemaah calon haji tahun ini tetap fokus untuk beribadah, begitu ya. Apakah ada yang disampaikan secara khusus dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah mengingat ini adalah kondisi yang tidak biasa tentunya untuk para jemaah calon haji? Kondisi alhamdulillah yang lagi bagus. Sekarang ditinggalkan cuman hari hujan. Kalau sekarang kita kan tempat kita kan masih ada yang tinggal. Yang di belakang kan kita bengkel di belakang kan. Dari sini kita bengkel di belakang, jadi bengkel di belakang itu untuk persiapan kita untuk pergi haji. Sudah disiapkan untuk alat-alatnya semua, jualannya semua sudah persiapan. Jadi sekarang kita baru berangkat, seminggu kan berangkat lagi, sudah ludes semuanya barang-barang kita. Bengkel yang tinggal, toko kita yang tinggal lagi. Baik Pak Nasrial, kami berharap ibadah hajinya berlangsung dengan lancar selama sampai tujuan dan kembali ya Galuh menjadi haji yang mabrur. Terima kasih atas kebersamaannya, waktunya bersama kami di Anies Pagi, Pak Nasrial. Dan kita ke informasi selanjutnya, Galuh dan pemirsa, di mana pemberangkatan jemaah calon haji asal Lombok Tengah Kloter 5 sempat mengalami hambatan. Ya, hal itu terjadi ketika seorang calon jemaah tiba-tiba meminta pulang dan ingin bertemu dengan keluarganya. Ya, duduk aja Ibu. Secara tiba-tiba salah satu jemaah wanita yang merupakan lansia turun dari kursi roda dan meminta pulang. Sontak petugas pun membujuk jemaah ini agar tidak khawatir dan kembali ke kursi sehingga bisa masuk ke dalam pesawat. Jemaah ini tergabung dalam Kloter 5 embarkasi Lombok. Diduga jemaah yang berasal dari Kopang, Lombok Tengah ini takut karena tidak memiliki kerabat yang ia kenal. Kondisi ini sempat menghambat jemaah lain yang hendak menaiki pesawat. Tak berselang lama terdapat jemaah lainnya yang berasal dari daerah yang sama dan membujuk jemaah lansia ini. Akhirnya jemaah ini pun berhasil naik ke dalam pesawat dan melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi. Terkadang karena ini mereka baru keluar dari rumahnya yang terjauh, pergi yang terjauh dan pertama keluar negeri. Hingga macam-macam lah gangguan, ada yang sayang sama anaknya, ada yang sayang sama peliharaannya, kadang sapinya, kadang ayamnya, macam-macam lah persoalannya. Tapi tetap berangkat ya sekarang. Yang tidak berangkat itu 2 orang itu saja dikarenakan karena sakit. Jumlah jemaah calon haji yang berangkat pada Kloter 5 sebanyak 386 orang. 2 jemaah diantaranya gagal berangkat karena sakit sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB. Jumlah lansia di kloter ini sebanyak 160 orang, 5 diantaranya menggunakan kursi roda. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, Galuh dan pemirsa, kali ini ada seorang kakek buruh tani dan penggembala sapi akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini.
Ya, ia berangkat melalui program percepatan haji karena faktor usia lanjut. Inilah kakek Muhtaram, salah seorang calon jemaah haji asal desa Debu, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Sehari-hari sang kakek bekerja sebagai buruh tani dan juga pengembala sapi di lahan rerumputan di sekitar rumahnya. Meski hidupnya sederhana, Muhtaram ternyata mampu menjawab panggilan Allah untuk berangkat ke Tanah Suci tahun 2024. Diketahui, kakek ini seharusnya berangkat haji di atas tahun 2030. Namun Muhtaram beruntung, namanya masuk dalam program percepatan haji karena faktor usia. Menabung untuk biaya haji sejak tahun 2012 lalu, Muhtaram memiliki keinginan kuat untuk bisa naik haji. Semangatnya pun mendapat dukungan salah seorang putrinya yang bekerja merantau ke negeri jiran Malaysia. Uang tabungan sang kakek pun akhirnya cukup untuk berangkat haji setelah mendapat tambahan biaya dari anaknya tersebut. Berbagai persiapan sudah ia lakukan, mulai dari mengikuti latihan manasik haji hingga menjaga kesehatan fisiknya yang sudah mulai rentak. Sudah siap semuanya. Itu cek kesehatan sudah siap, paspornya sudah siap, semuanya sudah siap. 5 tahun. 5 tahun. Dari data Kemenak Bangkalan, jemaah haji yang akan berangkat sebanyak 653 orang. Dari jumlah ini, 150 diantaranya masuk kategori lanjut usia atau lansia, yakni sudah berumur di atas 65 tahun. Bahkan 40 orang diberangkatkan melalui program percepatan haji karena faktor usia. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Cikal dan juga pemirsa, ini akan ada konser musik Kahitna untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-497 di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta akan menyelenggarakan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-497 di Bundaran Hotel Indonesia hari ini. Sejumlah persiapan seperti pemasangan panggung dan pengecekan sound system terus dilakukan. Grup musik Kahitna akan menjadi salah satu pengisi acara bersamaan dengan Car Free Day pada pukul 6 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan penutupan pada 20 jalur ruas jalan, diantaranya pintu 1 Senayan, Bendungan Hilir hingga Imam Bonjol. Selain itu arah Setiabudi, Semanggi, dan SCBD. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kemeriahan Hari Ulang Tahun ke-497 DKI Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di kawasan Car Free Day Bundaran HI Jakarta. Halo Jen, apakah warga sudah memenuhi kawasan Bundaran HI? Halo, selamat pagi Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini sejumlah warga DKI Jakarta sudah memulai memenuhi kawasan Bundaran HI, kawasan Car Free Day Bundaran HI, mengingat nanti pada pukul 6 hingga 9 pagi atau waktu untuk Car Free Day ini akan dimeriahkan oleh grup musik Kahitna, dan ini mengundang antusias warga DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Dan ini dia suasana panggung dan depan panggung untuk nantinya grup musik Kahitna dan juga berbagai penampil-penampil lain yang akan menampilkan karyanya, menampilkan berbagai macam penampilan ya di acara pencanangan Hari Ulang Tahun ke-497 Kota Jakarta. Dan ini merupakan salah satu rangkaian acara untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-497. Dan adanya penampilan dari grup musik Kahitna ini mengundang antusias warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk menonton langsung. Dan berdasarkan pantauan kami di kawasan Bundaran HI Jakarta ini sudah ramai sejak pagi tadi. Dan pemirsa, Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, ini saya akan ajak Anda untuk kita mencari tahu warga di sini yang sudah hadir sejak pagi tadi. Mungkin selamat pagi Ibu, boleh sedikit sama iNews TV
ya. Dari mana, namanya siapa? Saya dari SMPN Negeri 228. Saya dengan Yuni. Oke, ini datang ke sini dari jam berapa sih tadi? Saya dari jam 5. Mau nonton siapa aja nih di CFD? Kalau yang pertama saya juga mau nemenin anak. Kebetulan anak juga ngisi acara nari di sini sama mau nonton Kahitna. Iya. Sama siapa aja ke sini nih datang? Sama temen, sama para guru-guru lagi di belakang. Gitu. Jadi nanti anaknya juga ikut tampil ya? Iya. Mungkin pesan kesan sedikit untuk ini kan hari ulang tahun ke-497 Kota Jakarta. Apa sih yang mau disampaikan untuk Kota Jakarta? Semoga Kota Jakarta makin maju lagi, nggak ada kemacetan lagi, makin makmur masyarakatnya, makin oke lagi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selamat menikmati konsernya ya. Itu dia Galuh, Cikal dan juga pemirsa antusias warga yang memang sudah hadir di sini sejak pagi tadi. Dan dari Pemprov DKI Jakarta ini juga mengimbau untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya yang ingin menonton konser pada hari ini untuk tetap menjaga ketertiban dan juga kebersihan ya. Selain dari Pemprov juga sudah menyediakan berbagai atau banyak sekali tempat sampah yang tersebar di kawasan Bundaran HI ini, juga sudah menyediakan sejumlah 41 lokasi kantong parkir untuk mengantisipasi atau meminimalkan kemacetan yang terjadi. Dan kami masih tetap menunggu bagaimana antusias warga DKI Jakarta untuk menonton konser gratis yang akan dihadiri atau dimeriahkan oleh grup musik Kahitna pada pagi ini di Car Free Day di Bundaran HI Jakarta. Kami kembalikan ke Anda Galuh dan Cikal. Oke, Jen Cahyani, terima kasih sudah melaporkan dari kawasan Bundaran HI. Waduh, kayaknya seru banget ya. Seru. Ngefans sama Kahitna? Ngefans. Berarti si paling galau. Si paling galau. Biasanya galau yang ngefans sama Kahitna. Tapi nanti kita datang ya. Oke, nanti kita datang untuk menyaksikan Kahitna. Nyusul Jen juga. Yes, merayakan untuk hari ulang tahun DKI Betul Jakarta sekali. Dan ya pemirsa, informasi dari Jen Cahyani tadi juga sekaligus menutup iNews Siang pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.